Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini di depan saya ada satu unit motor Honda Supra ya. Honda Supra di mana? Ya. Di sini di depan saya ulangi, ada satu unit motor Honda Supra Keruntung ya. Motor buat angkut-angkut padi. Ya. Jadi langsung saja ke permasalahannya ya. Pertama, motor ini ngebul ya. Yang kedua, motor ini berbet, kurang bertenaga ya. Dua permasalahan, satu ngebul, kedua berbet, tidak ada tenaga ya. Jadi di sini saya akan berikan sedikit tutorial, yaitu proses cara buka ya. Cara buka silinder dan silinder kop motor Honda Supra. Barangkali teman-teman ada yang membutuhkan ya, mau belajar cara proses pembukaan di bagian silinder dan silinder kop motor Honda Supra ya. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu bagi pemula ya. Jika yang sudah mahir proses pembongkaran, apalagi motor ini motor lama, motor klasik ya, motor tua, jadi sudah ketinggalan zaman. Tapi tidak begitu ya, motor Honda Supra ini masih banyak dipergunakan. Barangkali teman-teman ada yang membutuhkan cara proses pembukaan di bagian silinder dan silinder kop ya. Baiklah, langsung saja kita nyalakan dulu motornya ya. Pertama ngebul, kita buka dulu bensinnya, keran bensinnya. Kita kontak. Ini knalpotnya bising sekali karena cuman pipa doang. Kita matikan lagi ya. Jadi barangkali teman-teman sudah jelas, yaitu motornya seperti itu. Pertama ngebul, kedua berbet parah ya, nembak-nembak. Motornya nembak-nembak ke bagian karburator. Baiklah, langsung saja ke proses pembukaan. Barangkali ada yang bermasalah di bagian silinder dan silinder kop. Langsung saja kita buka. Baiklah, pertama kita buka dulu di bagian sini ya. Kita cek pompa olinya. Tutorial pembongkaran silinder dan silinder kop berikut pengecekan sirkulasi oli dan pengecekan lainnya. Jadi sebelum kita bongkar, saya pengen tahu dulu permasalahannya ya. Apakah pompa olinya naik apa tidak, dan juga topnya ya. Barangkali motor ini tidak ngetop. Kita buka dulu di bagian sini. Dorong saja.
Kita congkel di sini. Nah, di bagian sini kering, ya. Nah, kering di bagian sini kering, seperti tidak ada oli masuk ke bagian silinder kop. Untuk meyakinkan pompa oli ini berfungsi apa tidak, ya, bekerja apa tidak, langsung kita coba nyalakan, ya. Jika pompa oli ini bekerja dan berfungsi dengan baik, ya, seharusnya mengeluarkan oli di bagian sini. Kita coba nyalakan. Uripide. Tidak mengeluarkan oli sedikit pun, ya. Jadi benar-benar di bagian silinder kop ini kering, tidak terkena pelumas, ya. Dan alhasil di bagian klep, di bagian rocker arm, bukan di bagian klep, di bagian rocker arm dan di bagian cam, ya, atau di bagian noken as ini kemakan, saya yakin, ya. Matikan lagi, ya. Saya yakin di bagian noken as dan di bagian rocker arm ini rusak, ya. Karena kemungkinan sudah lama ini kayaknya, soalnya motornya dilihat dari kondisinya di bagian depan ini kering, tidak ada oli basah. Ini menandakan bahwa tidak ada bekas bongkaran, ya, di bagian sini. Jadi sudah lama kemungkinan ini, ya, kendalanya seperti ini, ya. Jadi motor ini tidak bertenaga, kemungkinan pompa olinya tidak naik, olinya, sirkulasi olinya tersumbat. Mungkin apa, pompa olinya bisa jadi rusak, ya, sehingga mengakibatkan di bagian rocker arm dan di bagian noken as ini aus, tekor, ya. Jadi proses buka tutupnya klep itu tidak normal, ya. Bisa jadi di bagian noken as, ya, lipnya ini turun, jadi buka tutupnya cuman sedikit. Jelas itu mengurangi ke performa motor itu sendiri. Jadi pembakarannya tidak normal, minyak tidak normal, dan hisap buangnya tidak normal. Baiklah, untuk meyakinkan bahwa permasalahannya benar-benar di bagian noken as, ya, di bagian rocker arm kita buka, kita pastikan, ya. Tapi saya jamin 100% ini rocker arm sama noken as bermasalah habis, ya, tekor. Selanjutnya kita cek dulu. Kita cek ininya apa? Topnya, barangkali topnya ngegeser. Ini menggunakan kunci 14 sok atau T bisa. Kita lihat titik topnya di sini. Nah, ini titik top, bisa teman-teman lihat. Nah, ini top, ada garisnya di situ. Itu menandakan piston dalam posisi TMA, ya. Seharusnya di bagian noken as atau di bagian camshaft, ya, ini posisi netral, ya. Kita lihat.
Kita lihat. Kita lihat di sini. Kameranya tidak fokus. Kasih pencahayaan. Nah, bisa teman-teman lihat titik di bagian gigi sintrik, ya, dan coakan di bagian silinder kop ini tidak sejajar. Ini loncat satu gigi, ya. Ini loncat satu gigi, ya. Yang jelas motor ini tidak ngetop, ya. Jadi ada 3 kemungkinan kenapa motor ini sangat berbet parah dan nembak-nembak ke bagian karbu. Tidak bertenaga, ya. Performanya tidak ada. Mesin tidak meraung, ya, ngeberbet istilah bahasanya. Pertama, kompo oli tidak naik, ya, yang mengakibatkan rocker arm dan noken as ini kemakan. Itu menurut logika, ya, karena olinya tidak naik, pasti rocker arm dan noken as ini tidak terlumasi dan di sana ada kausan, ya, entah rocker arm yang kalah atau noken as yang kalah. Satu yang menyebabkan motor ini berbet karena lipnya akan turun, ya. Buka tutup hisap buang di bagian palep, di bagian klep ini tidak normal, ya. Satu yang membuat motor ini berbet parah dan tidak meraung di bagian mesin, tidak responsif, ya. Yang kedua, titik top pas pada posisi TMA, ya. Pada posisi TMA seher dalam posisi titik mati atas, ya. Ya, seharusnya gigi sintrik di bagian titik gigi sintrik dan di bagian silinder kop coakan ini harus sejajar. Nah, ini menandakan, jika sejajar menandakan top dalam posisi baik-baik saja sesuai prosedur. Sedangkan ini loncat satu gigi. Top di atas, titik di pada gigi sintrik di atas, dan coakan ini posisinya di bawah. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, ini titik di bagian gigi sintrik dan ini coakan. Bisa teman-teman lihat sendiri. Apakah segini lurus? Lurusnya ke sini, ya. Jadi titik ini kurang turun. Jadi gigi sintrik kurang turun ke bawah. Itu yang menyebabkan motor ini tidak bertenaga dan berbet parah, ya. 2. Dan yang ketiga, yang terakhir, motor ini ngebul, ya. Motor ini ngebul. Yang ketiga ini bisa menjadi permasalahan juga, ya. Kenapa motor ini tidak bertenaga atau berbet parah, ya? Karena motor ini ngebul, otomatis di bagian ruang pembakaran ini bercampur dengan oli, ya, sehingga pembakaran menjadi tidak normal dan mengakibatkan ke bagian busi menjadi konsleting, ya. Jadi 3 faktor yang menyebabkan motor ini berbet, ya, berbet parah dan nembak-nembak ke bagian karburator, ya. 3 komponen bisa diingat. Langsung saja kita buka, ya. Kita buka, kita pastikan apa saja yang rusak. Kunci 8 T harus anak dek. Ko. Poin 10 hek. Nah, untuk pembukaan di bagian sini, ya. Terlebih dahulu kita kendorkan baut yang ada di sini, ya. Nah, di sini ini adalah setelan untuk rantai keteng, ya. Kita buang anginnya, otomatis keteng akan kendor. Nah, kita kendorkan. Nah, letaknya di sini bisa teman-teman lihat. Dek kendorik ya. Cabut. Nah, anginnya sudah keluar, terbuang, ya. Nah,
Sudah terlihat ya letaknya di sini. Kita langsung ke sini. Nah, ini akan keteng akan kendor ya. Lanjut kita buka di bagian sini. Pukul saja. Tep. Gigi sintrik sudah terlepas. Lanjut kita buka di bagian sini. Ini sama karbu dilepas. Karbu deh bukan. Luhur ya. Terlepas. Karbu kita lepas. Taruh ke atas, cantolin. Nah, selanjutnya sebelum kita lepas di bagian baut head, baut tusukan gigi, kita kendorkan di bagian sini dulu. Nah, sudah kendor. Dan jangan lupa knalpot dilepas. Knalpotnya dilepas dulu. Nanti setelah knalpot kita buka di bagian sini. Kunci 10 hendekku. Kita buka di sini. Baiklah, baut ini sudah kena, knalpot sudah kena ya. Sudah tidak ada baut lagi, langsung kita cungkil di bagian sini. Tinggal tarik. Wah, panas. Lap deh, lap deh. Alot. Nah. Wow. Bisa teman-teman lihat di sini. Akibat pembakaran tidak normal, keraknya, oh mantap. Ya, keraknya tebal sekali. Nah, gosong parah. Di bagian silinder piston, packingnya kita lepas dulu. Nah, pistonnya
gosong. Kita lepas di bagian roll keteng, cabut, naik. Selanjutnya kita buka silinder. Nah, di sini ada baut menggunakan kunci 8T. Nah, penahan silinder atau penahan boring cuman ini doang satu. Selanjutnya kita buka di bagian silinder. Cungkil saja di sini, ya. Nah, tarik. Nah. Pantas sekali motor ini ngebul, ya. Kita buka di bagian piston supaya lebih jelas nanti analisanya. Sini. Nah, di sini ada snap ring, ya. Pen penahan piston kita cungkil. Nah, sudah terlepas. Lanjut kita pukul dari sana seperti ini contohnya, ngek, tapi dari sana. Udah. Terus. Piston sudah terlepas. Baiklah, kita mulai penganalisaan di bagian pompa oli. Kenapa pompa oli ini tidak mengeluarkan oli? Apakah tersumbat? Apakah benar-benar pompa olinya yang rusak? Di sini ada lubang. Kita semprot dulu deh, semprot deh. Kita semprot di bagian lubang ini, lubang kecil. Nah, ini tidak ada sumbatan. Bisa teman-teman dengarkan ada gelendangan angin di dalam, ya, gelembungan. Itu menandakan di bagian jalan masuknya pompa oli ke bagian silinder kop atau ke bagian sini, ini tidak tersumbat. Selanjutnya kita tahan di bagian rantai keteng. Nah, seperti ini. Nah, kita engkol-engkol. Jika di bagian sini keluar oli, ya, menandakan pompa oli tidak ada masalah, ya. Lanjut engkol. Maning. Ya. Di sini tidak mengeluarkan oli. Ya. Tidak mengeluarkan oli. Jadi kita vonis permasalahannya berada di bagian blok mesin sebelah kanan, sebelah sini. Sebab tata letak pompa olinya ada di bagian sini, ya. Ada di bagian sini, ya, pompa olinya. Kita pastikan nanti kita buka di bagian blok sebelah kanan, sebelah sini. Sebab dari sininya tidak naik. Berarti ini bukan karena sumbatan di bagian lubang sirkulasi oli, melainkan ada kerusakan di bagian komponen pompa oli atau di bagian saringan oli, ya. Itu sudah banyak kotoran. Jadi di bagian saringan olinya tertutup oleh kotoran, bisa jadi seperti itu, ya. Untuk
di bagian sini kita pending dulu, kita analisa ke yang lain ya. Sebenarnya untuk di bagian connecting rod atau di bagian setang piston, setang seher, ini tidak ada suara ya, tidak ada menandakan bahwa setang piston atau setang seher rusak ya. Tapi apa salahnya kita coba cek. Setang piston tidak ada masalah karena cenderung suaranya dok 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 dok. Itu menandakan di bagian connecting rod atau di bagian setang piston ini, di bagian bearing dalamnya itu tidak ada spasi ya. Setang piston normal. Lanjut ke bagian piston ya. Piston ini baret-baret ya, kemakan sebelah ya. Piston ini baret. Kita cek ke bagian silinder, blok silinder lap deh. Untuk di bagian silinder ya, untuk di bagian silinder ini ada goresan bergaris-garis ya. Apalagi sebelah sini garisnya dalam. Ini segini saya ponis rusak ya. Nah, banyak garisan-garisan ya. Ini saya ponis rusak. Seharusnya ini di lemer atau di quarter ya. Tapi nanti kita konfirmasi ke yang punya motor maunya gimana ya. Selanjutnya kita cek di bagian sini. Kita cek di bagian rocker arm dan di bagian noken as. Keras. Kita buka dulu di bagian sini. Mur 12. Mur, baut maaf, bukan mur, baut. Nah, untuk menyabut bushing penahan rocker arm kita membutuhkan baut 12. Kita goyang-goyang. Nah, tang deh. Ini sedikit keras, bisa kita seperti ini. Nah, angkat mudah. Satu terlepas, kita taruh dulu. Satunya sebelah sini. Tarik. Sudah terlepas. Dekompresi. Rocker arm ya.
Rocker arem ajur. Rocker armnya dalam. Ya. Nah, bisa teman-teman lihat. Ya. Rocker arm dalam. Ini akibat sirkulasi oli tidak lancar, alias oli tidak naik ke bagian silinder kop. Di bagian rocker arm tidak terlumasi oli. Ya, mau Anda ganti berpuluh-puluh kali di bagian rocker arm, ya. Rocker arm paling kuat sebulan akan kemakan, bahkan tidak dalam hitungan bulan, hitungan hari dia akan cepat habis karena kekeringan, tidak ada pelumas, ya. Rocker arm rusak. Selanjutnya Selanjutnya ini Mas Bro, bisa teman-teman lihat ya. Bisa teman-teman lihat. Ajur. Noken as parah. Tuh. Ya. Akibat si oli tidak naik. Akibat si rocker arm dan noken as tidak terlumasi oli. Ya. Permasalahannya cuma di sirkulasi oli. Sirkulasi olinya bermasalah dan mengakibatkan komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop. Salah satunya di bagian ini, noken as, camshaft, atau di bagian dan juga ini rocker arm rusak. Ini akibat oli tidak lancar. Bukan tidak lancar, tidak naik sama sekali. Ya. Sekali lagi saya ulangi, mau Anda ganti berpuluh-puluh kali di bagian noken as dan di bagian rocker arm, ya. Ini tidak akan perlu menghitung hitungan bulan, hitungan hari, ini akan cepat habis. Ya, karena si bagian ini tidak terlumasi oleh oli. Ya, lebih tepatnya seperti itu. Ya. Jadi kita perbaiki, sebelum kita ganti di bagian sini, ya. Sebelum kita ganti di bagian sini, ya. Kita benahi, kita perbaiki pusat permasalahannya dulu. Jika ini diganti tapi pusat permasalahannya tidak diperbaiki, percuma. Ya, buang-buang duit. Apalagi nyari duit lagi susah. Ya. Baiklah, untuk di bagian pompa oli, ya, untuk di bagian pompa oli nanti kita buat lagi tutorialnya, pembongkaran di sini, ya. Kita buatkan tutorialnya cara pembongkaran pompa oli yang rusak di bagian motor Supra, ya, yang kita bongkar blok sebelah kanan. Karena ini durasinya sudah lumayan lama, ya. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di motor ini, ya. Pertama, pompa oli tidak naik, ya, sirkulasi tidak lancar. Kedua, topnya kurang pas, ya. Pokoknya banyak lah. Dan kerusakannya juga lumayan. Sedikit menguras isi dompet, ya. Kalau kerusakannya seperti ini. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambil sisi baiknya, ya. Yang kurang baiknya buang saja, ya.
Baiklah, mungkin video yang cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan like, share, komen, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Ya, insya Allah nanti saya jawab sebisa mungkin. Baiklah. Assalamualaikum.